Stupid broker, chasing every trend, doesn't care if it's a Oke, Assalamualaikum. Ya walaupun yang komen gak begitu banyak untuk mau tahu dan pengen tahu, jadi saya tetap akan buatkan VT-nya perihal mengenai LC apa sih yang aman dan nyaman buat kita, betul nggak? Jadi macam-macam LC kan ya. Kebanyakan yang udah yang pahamnya cuma LC at site, semua LC at site, ya enggak? Coba perhatikan, ada yang bilangnya cuma LC at site non transferable. Jadi gini loh, biar pada nggak terlampau gagal paham, cuma menjadi broker dan mediator nyambung lidah, tapi nggak paham, itu kan ketahuan orang asing, betul nggak? Diketahuan orang asing kita, malu. Negara kaya tapi kita bodoh, ya dong. Yang jadi broker juga merasa paling hebat, paling jago, tapi ternyata nggak ada apa-apanya. Saya ini dulu broker, bos. Saya belajar beranjak dari broker, kerja sama orang Korea, di hire, lepas, terus saya menjadi broker, kesana kemari, belajar puntang panting, bangga baru ketemu orang asing, ngomongin batu bara, ngomongin nikel, ngomongin iron ore, ngomongin iron sand. Jadi enggak ya kan, yang ada buang-buang uang. Jadi gini loh, LC itu ada usually LC, standar LC biasa, yang selalu kita terima itu dibilang letter of credit, irrevocable, transferable, atau non-transferable at site. Nah, LC ini tuh MT700 doang, bos. Oke. Semua isinya sama. Itu draft LC, itu dibilang namanya verbiage. Oke, verbiage. Jadi LC tipe ini, kalau kita baca poin 4.6, 4.61, 4.62, 4.63 dan seterusnya, mewajibkan, mewajibkan penjual atau seller final bill of loading, final COA, final COO, ya kan? Invoice, performa invoice dan draft kontrak, kopi dan originalnya dikirim ke mereka. Baru bisa diklaim pembayarannya, baru bisa cair, gitu loh. Itu LC at site, non transferable atau transferable. Dan itu per shipment. LC at site juga ada macam-macam di dalamnya, ya kan? Ada namanya divisible. Divisible itu bisa dipecah. Jadi pembayaran batu dan pembayaran vessel bisa mereka pecah pembayarannya, gitu loh. Itu jadi irrevocable, divisible, non-transferable atau transferable at site. Ada lagi irrevocable, revolving, non-transferable atau transferable at site. Nah, revolving ini dia sesudah vessel pertama pembayaran clean and clear, secara otomatis dia harus men-on-kan lagi LC selanjutnya. Gitu loh. Paham kan? Itu yang at site. Semua at site. Terus ada lagi standby letter of credit. Ini kalau dibahas lama, panjang. Satu-satu. Standby letter of credit, buyer harus memberikan equity-nya ke bank. Ini letter of credit juga, tetapi dia harus menaruh equity-nya, misalkan kontraknya 2 juta US dollar. Dia harus naruh aset 2 juta US dollar ke bank.
baru bisa dinyatakan standby. Jadi duitnya itu standby. Nah, SBLC itu dia udah punya duit. Kalau letter of credit, ini nggak bedanya seperti credit card. Ya kan? Digesek, lo bisa dapat duit. Lo ambil barang, lo gesek, besok lo bayar tuh tagihannya. Sama kan? Nah, apabila bill of loading segala macam sudah oke, nagih kan kita keluar deh tuh duit. Nah, dia nanti bertanggung jawab sama banknya dia. Apabila pembayaran dari end usernya terima, dia akan bayar ke bank tagihannya. Gitu-gitu aja sih. Sebenarnya cara kerja letter of credit dengan credit card itu plus minus sama. Ada lagi bank guarantee, ya kan? Macam-macam. Nah, di sini ada satu letter of credit yang aman dan nyaman buat seller, apapun itu mineralnya, apapun itu komoditinya. Betul nggak? Dan itu tidak semua orang tahu bahwasanya nggak perlu kita taruh aset, nggak perlu kita memberikan jaminan ke bank, nggak perlu. LC ini hampir sama dengan SBLC. Nah, di LC ini dia pada poin 4.6-nya itu tidak perlu ada BL, kopi BL, original BL, kopi COO atau COA atau original kopi COO, COA. Nggak perlu. Cukup satu, performa invoice, dan kontrak original dan kopi diserahkan ke mereka. Sudah tanda tangan kontrak nih semua nih, saat kita serahkan, dia bawa ke banknya dia. Ya kan? Dia tembak ke kita, ceder. Tembaknya itu MT700 juga, tetapi selanjutnya adalah MT752. Gitu, bos. Dia menjaminkan duitnya ke kita. Ke kitanya itu melalui sistem perbankan. Nah, LC, Yusen LC, ini namanya Yusen LC atau Yupas LC. Ini yang aman dan nyaman buat seller Indonesia. Sangat aman. Karena apa? Ya, Anda nggak perlu ngeluarin BL di muka. BL dikeluarkan, COO dikeluarkan, COA dikeluarkan saat sesudah finish semuanya. Tutup palka, surveyor sudah aman, keluarkan dokumen, baru kita kirim ke mereka. Maksud dari Yusen LC, kita bisa mendapatkan duit dari bank di mana bank akan mengunci duitnya buyer di banknya dia. Nah, di sini diperlukan kedekatan Anda dengan perbankan dan yakinkan Anda kepada bank bahwa Anda siap, bahwa Anda mampu, bahwa Anda punya kapasitas, bahwa Anda punya kapabilitas. Akan tetapi, masih ada kriterianya lagi. Jajaran direkturnya, seluruh pemegang saham diwajibkan dicek itu BI checkingnya. Layak nggak lo dikasih kredit sama bank? Kembali lagi. Yusen LC-nya bagus, Yupas LC-nya bagus, memberikan fasilitas kita. Lah, direktur-direktur banknya bermasalah semua sama kredit. Kartu kredit lah, pinjol lah, inilah, itulah, kredit mobil, kredit rumah. Macet, belum terbayar. Jadi gitu. Bahwasanya Yusen LC atau Yupas LC adalah pembayaran paling aman, paling nyaman untuk seller di Indonesia. Karena saya orang Indonesia. Jadi kita tidak perlu memberikan jaminan. Jaminannya adalah si buyer menjaminkan ke banknya, banknya memberikan jaminan kepada bank kita. Bahwasanya duitnya bisa dikunci untuk kita bertransaksi. Nah, di sini apabila kita sudah di-approve sama bank, ya kan, udah di-approve-nya sama bank, kita punya tanggung jawab berat. Anda perlu membangun teamwork yang solid, teamwork lapangan yang solid, vendor-vendor yang solid, owner tambang yang komitmen. Kelar, kalian semua bisa jadi orang kaya. Oke, saya rasa cukup itu dalam kesempatan ini. Apabila ada trading company yang membutuh support saya, trading company yang butuh bantuan saya siap menjadi advisor kalian, saya siap menjadi konsultan kalian, tapi ada hitung-hitungannya, bos. Oke?
Nantikan video saya selanjutnya di Celoteh Si Botak. Assalamualaikum.